Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Para ikhwan jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, kemudian dilanjutkan setelahnya yaitu dengan mengkaji kitab fikih, ya, khususnya At-Tadhib fi Adillati Matni Ghoyati wat Takrib. Tak lupa juga kita sholawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kemudian kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa masih siqoh berada di atas sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fil jamaah, barang siapa yang dia melaksanakan salat isya secara berjamaah, faka'annahu yusalli al-laila nisfaha, dia seakan-akan mendapatkan keutamaan salat di malam hari setengahnya. Wa man shalla as-subha fil jamaah, dan barang siapa yang dia melaksanakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama yusalli al-laila kullaha, dia seakan-akan salat sepenuh malam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ditambah lagi kita melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu, ya, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keutamaan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan, ya, dalam menuntut ilmu, dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, kemudian semoga kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak saudara-saudara kita mungkin yang belum ingin untuk mengikuti kajian, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi, barang siapa yang dia mengajak atau mencontohkan kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan itu juga tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, Masya Allah ya. Ini termasuk salah satu gambaran dari pahala jariah, yaitu pahala yang selalu mengalir meskipun orang yang mencontohkan itu sudah wafat. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sedikit sudah membahas terkait dengan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Disebutkan ada 7 macam. Yang pertama ada air laut, ada air hujan, kemudian yang kedua ada air laut, kemudian yang ketiga ada air sungai, kemudian yang keempat ada air sumur, kemudian yang kelima ada mata air, kemudian yang keenam ada air salju, dan yang ketujuh ada air embun. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum air yang ditinjau dari penggunaannya. Ya, dari air yang mutlak kemarin ya,
yang kita katakan itu air yang boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi junub ataupun untuk berwudu ataupun untuk menghilangkan najis, ternyata dari seluruh air itu kita membagi lagi hukum air menjadi beberapa hukum yang ditinjau dari segi penggunaannya. Dan ternyata tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Karena disebutkan di dalam kitab Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Ya, kemudian musannif yaitu pengarang kitab Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu taala membagi air itu menjadi 4 macam. Ya, membagi air itu menjadi empat macam. Atau secara global bisa dikatakan 3 macam. Ya, secara global kita katakan sebagai tiga macam. Yang pertama tahirun mutahhirun. Ya, yang pertama air yang tahir mutahhir. Dia airnya suci serta bisa digunakan untuk bersuci. Ya, ini macam air yang pertama. Macam air yang pertama adalah air yang suci serta dia bisa digunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci serta hukumnya suci itu disebut sebagai air mutlak. Ya, kemudian disebutkan di dalam Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan, kata Allah, dari langit yaitu air. Kemudian di dalam ayat tersebut dikatakan ma'an tahura. Tahura di sini adalah sifat yang mensifati air. Sehingga kalau kita dapati ada air mutlak yang sifatnya itu tahirun mutahhirun, sifatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, itu kita katakan sebagai air tahur. Itu kita sebut juga sebagai air tahur. Itu yang pertama. Kemudian dari macam air yang pertama ini kita bagi menjadi 3. Jadi air yang tahirun mutahhirun, yaitu air yang suci serta bisa digunakan untuk bersuci, itu kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dia suci dan mensucikan, tidak makruh penggunaannya. Itu yang pertama. Ya, dia suci serta bisa digunakan bersuci, tidak makruh penggunaannya. Itu macam yang pertama. Ya, sebenarnya nanti kalau ada papan tulis itu lebih enak, insya Allah ya. Pekan depan kita sediakan papan tulis di sini supaya mempermudah jamaah yang lain juga supaya melihat. Jadi yang pertama tadi yaitu air yang tahirun mutahhirun, tidak makruh penggunaannya. Ya, dia air yang tahir, air yang suci, mutahhirun, serta dia bisa digunakan untuk bersuci, tidak makruh penggunaannya, yaitu air mutlak. Yaitu air mutlak. Dobit daripada air mutlak itu apa? Takaran daripada air mutlak itu apa? Yang dikatakan sebagai air mutlak, ma nazala minas sama wa naba'a minal ard ala ayyi khilqatin kana. Apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi, meskipun dalam bentuk apapun itu disebut sebagai air mutlak. Seperti air hujan, kemudian air laut, rasanya asin. Meskipun rasanya asin, dia tetap tahur. Dia tetap sifatnya tahirun mutahhirun. Dia suci serta bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya turun dari langit, hujan, warnanya merah. Boleh nggak di sini digunakan untuk berwudu? Boleh. Ya. Selama dia tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Misalnya memang dari langit itu air hujannya turun dalam kondisi warna merah. Ini nggak masalah. Karena tadi dobit atau takaran air itu dikatakan sebagai air mutlak. Apapun yang turun dari langit dan apapun yang keluar dari bumi, meskipun dalam bentuk apapun itu, meskipun sifatnya berbagai macam apapun itu diperbolehkan. Itu disebut sebagai air mutlak. Kemudian yang kedua, ya macam yang kedua, tahirun mutahhirun
makruh penggunaannya. Yang kedua, thahirun mutahhirun, makruh penggunaannya. Dia suci serta bisa digunakan untuk bersuci. Akan tetapi ketika kita menggunakan air tersebut hukumnya makruh. Air apa itu? Yaitu air musammas. Ya, air musammas yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, yang makruh digunakan air musammas. Apa yang dimaksud dengan air musammas? Al-musakhon fi ina'in min ma'din. Ya, dia air yang dipanaskan oleh matahari, yang ditaruh di dalam bejana yang terbuat dari besi. Bihurri syams. Ya, dengan panas matahari. Kita ulangi, apa yang disebut dengan air musyammas? Air musyammas ini diambil dari kata syams. Apa artinya syams? Matahari. Wasyamsu wal qamar. Ya. Asyams artinya matahari. Yaitu air musyammas berarti air yang dipanaskan atau yang dia terpancar panas oleh matahari. Kapan penggunaan air musyammas itu dimakruhkan? Beliau mengatakan al-musakhkhanu fi ina'in min ma'dinin. Ketika air tersebut dipanaskan, ya, terkena pancaran panas matahari dan dia berada di dalam bejana yang terbuat dari besi. Kemudian syarat yang selanjutnya berada di wilayah yang sangat panas. Ya, syaratnya itu harus berada di wilayah yang sangat panas. Kemudian syarat selanjutnya penggunaannya di anggota tubuh. Untuk mengeluarkan apabila menggunakan air musyammas itu untuk mencuci pakaian, itu enggak masalah. Ya, menggunakan air musyammas untuk mencuci pakaian atau menghilangkan najis itu tidak menjadi masalah. Yang dimakruhkan kapan? Ketika penggunaan air musyammas tadi untuk anggota tubuh. Baik anggota tubuh yang zahir seperti kulit atau anggota tubuh yang batin, misalnya diminum. Ya, ini dia hukumnya makruh. Ditambah syarat selanjutnya belum mendingin. Ya, air musyammasnya belum mendingin. Tadi kita sebutkan, kita ulang syaratnya secara runut. Yang pertama, kapan penggunaan air musyammas itu dimakruhkan? Yang pertama, dia dipanaskan oleh matahari, berada di dalam bejana yang terbuat dari besi, kemudian di wilayah yang sangat panas, dan yang keempat, penggunaannya di anggota tubuh, baik yang zahir maupun batin, dan syarat yang kelima belum mendingin. Ya, syarat yang kelima belum mendingin. Maknanya apa? Ketika ada air musyammas, ya, tadi misalnya ada air yang dia dipanaskan oleh matahari, berada di dalam bejana yang terbuat dari besi. Kemudian berada di wilayah yang sangat panas seperti di Sudan misalnya, atau di Saudi ketika musim panas di bulan Ramadan. Kemudian penggunaannya itu di badan, akan tetapi airnya sudah mendingin, ini tidak dimakruhkan. Ya, jadi kalau air tadi sudah dingin itu tidak dimakruhkan. Kapan dimakruhkan? Ketika kita menggunakannya dalam kondisi panas. Ya, jadi dikatakan oleh beliau wa karahatuhu lamakila min annahu yusabbibu maradul baros. Apa yang menyebabkan kok penggunaan air musammas itu dia dimakruhkan? Karena sebagian ulama berpendapat penggunaan air musammas itu dapat menyebabkan penyakit baros. Ya, penyakit baros dia termasuk salah satu jenis penyakit kulit. Ya. Ya, selanjutnya kita membahas macam air thahirun mutahhirun yang ketiga. Ya, tadi yang pertama thahirun mutahhirun tidak makruh penggunaannya. Kemudian yang kedua thahirun mutahhirun makruh penggunaannya.
yaitu air musyammas. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan air musyammas, sah nggak wudunya? Sah nggak wudunya di sini? Kalau udah dingin sah. Kalau masih panas, tetap sah. Tetap sah. Karena apa? Di sini hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, sekarang kita membahas macam yang ketiga, tohirun, mutohirun, haram penggunaannya. Dia suci, serta dia bisa mensucikan, tapi penggunaannya diharamkan. Contohnya seperti apa? Air hasil curian. Ya, air hasil curian dipakai untuk mandi wajib. Air hasil curian dipakai untuk berwudu. Air hasil curian dipakai untuk menghilangkan najis. Contoh lain, air wakaf. Ya, ini yang perlu diwanti-wanti. Air wakaf yang status wakafnya itu hanya untuk minum. Ini nggak boleh dipakai untuk selain minum. Misalnya untuk nyuci sendal atau untuk berwudu. Ya, misal kalau lagi ada acara gitu, ini ada nih wakaf air, fungsinya hanya untuk minum, maka haram penggunaannya untuk dipakai selain minum, itu nggak diperbolehkan. Biasanya kan ada, ya, ada acara apa gitu, kemudian ada yang mewakafkan air minum, yang mana air minum ini diperuntukkan para pengunjung misalnya atau para peserta. Masuk waktu sholat, dia nggak tahu di situ. Nah, kemudian dia pakailah air itu untuk berwudu, maka di sini haram. Ya, nggak boleh menggunakan air wakaf yang digunakan, yang tujuan wakafnya itu untuk minum, kemudian dia gunakan selain dari tujuan wakafnya. Ya, tidak boleh dia menggunakan air wakaf tadi selain dari tujuan wakafnya. Nah, pada air yang ketiga ini, misalnya ada orang yang dia berwudu menggunakan air wakaf, yang tujuan wakafnya itu untuk minum, atau dia berwudu menggunakan air hasil curian. Bagaimana status wudunya? Sah atau tidak? Bagaimana? Apa status wudunya? Ya, di sini diperselisihkan oleh ulama. Dalam madhab Imam Ahmad tidak sah. Ya, dalam madhabnya Imam Ahmad, maka wudu yang dia kerjakan tidak sah. Dalam madhab Syafi'i sah. Kok bisa? Apa sebabnya? Kok mereka mengatakan ini sah dan ini tidak sah? Ya, ini kembali ke permasalahan usul fikih. Ya, kembali ke permasalahan usul fikih. Dalam madhab Syafi'i, permasalahan ini disebut sebagai permasalahan infikakul jihah. Permasalahan infikakul jihah, mencuri itu punya hukum, wudu itu punya hukum. Sehingga hukum mencuri ini tidak dikaitkan dengan hukum wudu. Itu namanya infikakul jihah. Sehingga orang yang berwudu menggunakan air curian, wudunya tetap sah. Akan tetapi dia berdosa. Dia berdosa kenapa? Karena dia mencuri. Dia wudu. Sah nggak wudunya? Sah. Karena di antara syarat berwudu itu tidak ada syarat wudu menggunakan air yang halal. Itu nggak ada. Sehingga dia berwudu menggunakan air yang haram pun wudunya tetap sah. Namun dia mendapatkan dosa. Ya, namun dia mendapatkan dosa. Ya, sedangkan dalam mazhabnya Imam Ahmad, beliau mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah orang yang berwudu menggunakan air hasil curian. Permasalahan ini pun sama sebagaimana orang yang sholat di tanah hasil gosok, atau ada orang yang sholat di pekarangan orang lain tanpa izin. Nah, di sini bagaimana permasalahannya? Bagaimana hukumnya? Ada orang yang sholat, misalnya ada acara, karena penuh masjidnya, dia ke teras orang, numpang sholat. Nah, di sini bagaimana status sholat dari orang yang tadi sholat di teras orang lain tanpa seizin pemiliknya? Dalam mazhabnya Imam Ahmad, sholatnya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, sholatnya sah. Kenapa? Tadi, ya,
Ya, ini kembali kepada permasalahan usul yang di dalam mazhab Syafi'i ini disebut sebagai pembahasan atau permasalahan infikakul jihah. Infikak artinya terpisah, al jihah. Ya, masing-masing dia punya hukum. Gosok dia punya hukum, itu haram, jelas. Salat dia juga punya hukum. Salatnya sah namun dia berdosa. Bisa dipahami di sini ya. Ya, ini terkait dengan hukum air yang pertama, yaitu air yang tohirun mutahhirun. Maka dari itu tadi, yang ketiga, sekalipun dia diharamkan, status wudunya sah. Kenapa? Karena dia mutahhirun. Dia bisa digunakan untuk bersuci. Seandainya dia tidak dikatakan sebagai mutahhir, dia tidak dimasukkan ke dalam kategori ini. Ya, dia tidak dimasukkan ke dalam kategori ini. Yaitu yang pertama ya, yaitu air yang tohirun mutahhirun, yaitu air yang suci serta bisa digunakan untuk bersuci. Ada 3 cabang. Yang pertama tidak makruh penggunaannya. Yang kedua makruh penggunaannya, yaitu air musyammas. Yang ketiga haram penggunaannya, seperti air hasil curian, air hasil gosok, dan air wakaf yang diwakafkan untuk minum. Kemudian yang kedua, kita lanjut. Ya, hukum yang kedua, tohirun ghairu mutahhirin. Dia statusnya tohir. Dia hukumnya tohir, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tohirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang kedua. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di sini ada 2 macam. Ya, ada 2 macam air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama kita sebut sebagai air mustakmal. Ya, jadi air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama itu kita sebut sebagai air mustakmal. Apa artinya air mustakmal? Mustakmal diambil dari kata istakmala yastakmilu, yang artinya menggunakan. Jadi air mustakmal adalah air yang sudah digunakan. Tapi dalam artian di sini ada syarat-syarat air tersebut dikatakan sebagai air mustakmal. Bukan berarti semua air yang sudah dipakai itu disebut sebagai air mustakmal. Ya, tidak begitu konsepnya. Konsep daripada air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadasnya hadas kecil maupun hadas besar. Jadi air mustakmal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadasnya hadas kecil maupun hadas besar. Dan dobit atau takaran atau ukuran air tersebut dikatakan sebagai air mustakmal apabila air itu sudah mengenai anggota wudu yang wajib. Ya, apabila air tersebut sudah mengenai anggota tubuh yang wajib kemudian menetes. Nah, air tetesan inilah yang disebut sebagai air mustakmal. Jadi ketika kita berwudu misalnya, ya, berwudu membasuh wajah. Nah, menetes, maka air tetesan inilah yang disebut sebagai air mustakmal. Jadi misalnya pada basuhan pertama wajah, ya, pada basuhan pertama wajah airnya menetes lagi ke gayung, maka gayung ini sudah tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Kenapa? Karena air mustakmal itu sifatnya tidak mensucikan. Meskipun warnanya masih seperti warna air, meskipun rasanya masih rasa air, baunya masih bau air, tapi ketika air mustakmal itu masuk ke air sedikit, yaitu air yang kurang dari 200 liter, maka dia hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Ini tadi ya, dobit daripada air mustakmal atau takaran air mustakmal, yaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yaitu air tersebut yang mengenai anggota tubuh kemudian menetes. Nah, tetesan inilah yang disebut sebagai air mustakmal. Tapi bukan semua basuhan, hanya pada basuhan pertama saja. Ya, hanya pada basuhan pertama saja. Misalnya basuh yang pertama,
menetes. Ini disebut sebagai air mustakmal. Basuhan kedua menetes. Nah, ini sudah tidak lagi disebut sebagai air mustakmal. Jadi pada basuhan kedua dan basuhan ketiga, tetesannya sudah tidak disebut sebagai air mustakmal. Pada basuhan yang keberapa? Pada basuhan yang pertama. Karena pada basuhan yang pertama itulah adalah basuhan yang wajib. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu adalah basuhan sunnah. Sehingga ketika menetes pada basuhan kedua dan basuhan ketiga tidak dianggap sebagai air mustakmal. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi air mustakmal tadi yaitu air yang digunakan mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yang ketika air tersebut mengenai anggota tubuh kemudian menetes. Maka tetesan itulah yang disebut sebagai air mustakmal. Hukum dari air mustakmal sendiri, thahirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, ya, macam air yang kedua yaitu air thahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, ada air tercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian menghilangkan nama air. Ya. Kemudian efek dari campuran tersebut menghilangkan nama air. Contoh, ada air putih. Ini air minum. Atau dia air hujan. Kemudian kita masukkan kopi. Kemudian campur gula. Nah, sekarang air ini kita sebut air gak? Airnya air kopi. Ya, menghilangkan sifat air. Nah, yang model seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang kedua tadi, air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian menghilangkan nama airnya. Ya, atau menghilangkan nama air. Dia tidak bisa lagi disebut sebagai air. Ini termasuk air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Banyak contohnya seperti air teh, air kopi, air susu, air sabun, air za'faron. Tahu ya za'faron ya? Atau kalau di Indonesia saffron namanya. Ya, bunga yang kuning itu kalau dimasukkan ke air berubah jadi warna kuning. Ya, jadi perubahan ini baik berubah dari segi warnanya, berubah dari segi baunya, atau berubah dari segi rasanya. Jadi kalau misalnya ada campuran sesuatu yang suci mencampuri air yang suci, maka status air suci tersebut suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi macam air yang kedua. Yang pertama thahirun mutahhirun. Yang pertama dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci, ada 3 cabang. Yang pertama tidak makruh penggunaannya. Yang kedua makruh penggunaannya yaitu air musyammas. Kemudian yang ketiga haram penggunaannya, yaitu air hasil curian, air gosok, dan air wakaf. Kita lanjut ke yang kedua yaitu thahirun ghairu mutahhirin. Dia yang suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Kita sebutkan juga tadi ada 2. Yang pertama air mustakmal, kemudian yang kedua air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga dia tidak bisa lagi disebut sebagai air. Ini yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu air najis. Ya, air najis atau air mutanajis. Air najis atau air mutanajis. Apa bedanya antara najis dan mutanajis? Bedanya air najis dan air mutanajis, kalau air najis itu dia najis lizatihi. Ya, dia dari sananya sudah najis. Seperti air kencing. Ini sudah najis dari sananya. Ini disebut sebagai air najis. Sedangkan air mutanajis itu air yang terkena najis. Dia pada asalnya suci, kemudian tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah hukumnya menjadi mutanajis. Nah, yang ketiga ini adalah air najis atau air mutanajis. Kapan dikatakan air itu menjadi najis atau mutanajis? Nah, kita kembali ke pembahasan pada pekan lalu.
Kita sempat membagi air itu menjadi dua. Ada air sedikit dan ada air banyak. Air sedikit apabila volume airnya itu kurang dari 200 liter. Itu kita kategorikan sebagai air sedikit. Apabila air tersebut volumenya 200 liter, maka kita sebut dia sebagai air banyak. Nah, hubungannya dengan pembahasan kita kali ini, apabila ada sesuatu yang najis masuk ke dalam air sedikit, maka secara otomatis air sedikit tersebut hukumnya berubah menjadi najis. Meskipun tidak mengalami perubahan. Meskipun air tadi tidak mengalami perubahan, baik rasanya, baik warnanya, baik baunya. Jadi tidak dilihat lagi perubahan. Ketika ada sesuatu yang najis masuk kepada air yang volumenya kurang dari 200 liter, maka kita hukumi air tersebut sebagai air najis. Kalau kena pakaian kita, wajib kita cuci pakaiannya. Meskipun dia bentuknya bentuk air, bening, baunya bau air, rasanya rasa air, tapi kita yakin tadi dia kecipratan air kencing, masuk ke dalam ember. Nah, maka di sini kita tidak boleh lagi untuk menggunakan air itu. Wajib kita buang. Karena kalau kena pakaian kita akan najis. Itu kalau seandainya air sedikit yang kemasukan najis. Lalu bagaimana kalau seandainya air banyak? Yaitu air yang volumenya 200 liter kemasukan sesuatu yang najis. Dia tidak langsung dihukumi sebagai air najis. Sampai mengalami perubahan. Ya, sampai mengalami perubahan baru boleh kita hukumi dia sebagai air najis. Kalau kita sudah lihat ternyata warnanya sudah warna najis, baunya sudah bau najis, rasanya sudah rasa najis, maka sekarang air yang volumenya 200 liter ke atas itu baru bisa kita hukumi seperti sebagaimana air najis. Bisa dipahami ya? Ini dia terkait dengan 3 macam hukum air ditinjau dari penggunaannya. Jadi yang boleh dipakai untuk bersuci hanya macam yang pertama, hukum yang pertama, yaitu hukum air suci serta boleh digunakan untuk bersuci. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun yang nomor 2 tadi, yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci, ini boleh kita manfaatkan untuk hal lain seperti nyiram tanaman atau mencuci motor, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Izin bertanya, Ustaz. Untuk yang tadi air yang wakaf itu yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama ya. Iya. Kan misalkan dalam kondisi banyak kayak kondisi kajian yang besar, Ustaz, kayak di Istiqlal atau di mana, orang yang mewakafkannya itu nggak ngasih instruksi khusus, cuma memberikan ini air digunakan untuk jamaah. Kan banyak tuh kayak sering lihat juga ada jamaah yang kan kalau Istiqlal wudunya ke bawah, Ustaz, ya. Iya. Nah, jadi dia menggunakan air itu untuk wudu, Ustaz. Saling bergantian, ada yang megangin, ada yang nuangin, ada yang wudu. Itu gimana, Ustaz? Hukum airnya? Hukum yang menggunakan air tadi dia tidak berdosa. Ya, kalau kondisi seperti itu ya. Misalnya dalam sebuah acara besar di masjid ada air wakaf, tapi panitia tidak mengumumkan bahwasanya air ini adalah air wakaf, sehingga para peserta tidak tahu kalau air yang dikasih adalah air wakaf. Karena tempat wudhu itu ngantri, akhirnya dia pakailah air tersebut untuk berwudhu. Maka dalam kondisi ini orang yang berwudhu tadi tidak berdosa. Karena apa? Dia tidak tahu. Yang berdosa siapa? Panitianya. Ya, panitianya yang berdosa karena tidak memberitahu. Ya, tapi kita tidak tahu ya, apakah semua air yang diberikan ketika acara besar itu air wakaf atau tidak, itu kita tidak tahu. Hanya panitia dan Allah lah yang tahu. Ya, jadi nanti sebenarnya itu urusan panitia. Biar panitia yang menanggung semuanya. Ketika kita dapati ada air minum di sebuah acara besar, ini kita tidak bisa langsung menghukumi itu air wakaf. Bisa jadi itu adalah hibah. Karena beda ya, antara wakaf dan hibah itu beda. Wakaf, ketika kita wakafkan sesuatu, maka
benda yang diwakafkan itu sudah tidak ada lagi kepemilikannya. Ini sudah mutlak milik Allah. Misal ada seseorang yang mewakafkan tanah. Misalnya dia wakafkan untuk membangun masjid atau untuk membangun madrasah. Statusnya wakaf. Maka sekarang status dari tanah tersebut itu tidak ada lagi memiliki. Siapa yang memiliki? Allah. Sedangkan orang yang bertanggung jawab itu disebut sebagai qaim nanti. Ya, mereka yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Nah, dialah yang nanti bertanggung jawab penuh terhadap benda wakaf tadi. Tapi ini bukan hak milik. Ya, bukan hak milik. Jadi tadi kita harus bisa membedakan antara wakaf dan hibah. Kalau hibah itu kita perpindahan kepemilikan. Ya, perpindahan kepemilikan tanpa adanya imbal balik. Ini untuk mengeluarkan daripada jual beli. Kalau jual beli perpindahan kepemilikan dengan adanya imbal balik atau iwat. Ya, saya membeli ini dengan harga sekian. Ya, berarti saya mendapatkan kitab ini, si penjual mendapatkan uang. Nah, kalau hibah tidak. Ya, dia memberikan kepada saya kitab tanpa saya memberikan kepada dia uang. Nah, kalau wakaf tadi beda. Ya, statusnya wakaf. Saya wakafkan kitab ini misalnya untuk para penuntut ilmu. Nah, maka kitab ini wajib diberikan kepada para penuntut ilmu. Begitupun Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an wakaf. Nah, ini kan banyak tulisan Al-Qur'an wakaf. Maka di sini statusnya bukan kepemilikan, tapi penjagaan saja. Jadi para penghafal Quran misalnya yang dia mendapatkan Al-Qur'an statusnya wakaf, itu statusnya bukan hak milik. Tapi apa? Hanya menjaga, dan wajib hukumnya untuk menjaga harta wakaf. Itu. Ya, apa? Untuk ini air buangan dari rumah ya, dari beberapa rumah kemudian disalurkan, ditampung di satu tempat. Tempat itu lebih dari 200 bahkan 200 liter bahkan lebih. Nah, itu yang pertama statusnya seperti apa air tersebut. Terus kemudian yang kedua, air tersebut diolah. Ya, sekarang ada teknologi lah ya. Menjadi status air bersih. Nah, air bersih ini statusnya kalau tadi ditampung misalnya sebagai air najis ya, kemudian diolah, merubah warna, merubah bau, sifat. Nah, kemudian menjadi air bersih. Terstandarisasi dari Kementerian Kesehatan itu air bersih. Nah, status air bersih ini menjadi air suci atau tetap kembali di air najis tersebut, itu seperti apa ya? Ada dua pertanyaan. Iya. Dari pertanyaan yang pertama, ketika ada air yang dia kumpulan dari berbagai rumah, jumlahnya itu lebih dari 200 liter, maka kita lihat dulu. Ya, ketika kita lihat sifatnya, apakah ada sifat-sifat najis. Kalau tidak ada sifat najis, maka kita hukumi air tersebut sebagai air suci. Ya, kalau tidak ada sifat najis. Kemudian yang kedua, ada enggak sifat-sifat benda suci? Kalau ada sifat-sifat benda suci seperti sabun misalnya, maka kita hukumi dia sebagai air suci. Tapi sayangnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Tapi kalau kita tidak dapati semua sifat itu, kita lihat ternyata kumpulan air ini benar-benar kayak air bersih, kayak air bening. Baunya bau air, rasanya rasa air, warnanya warna air, volumenya 200 liter atau lebih, maka ini kita hukumi sebagai air suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua kasusnya, kalau seandainya tumpukan tadi itu dia najis, ya, atau mutanajis, diolah menjadi air bersih lagi. Bagaimana hukumnya? Di sini ulama berselisih. Ya, sebagian ulama mengatakan tetap najis. Ya, sebagian ulama mengatakan tetap najis. Ulama yang kedua mengatakan suci. Ulama yang kedua mengatakan suci. Boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk bersuci, seperti wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Pendapat yang ketiga, suci, tapi hanya boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk minum.
Kenapa? Karena dikhawatirkan di sana didapati adanya mudorot, didapati adanya bahaya. Ya, kalau saya pribadi lebih merojihkan ke pendapat yang ketiga, dia statusnya suci, tapi hanya boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk minum. Untuk minum itu jangan pakai air tersebut. Ya, kita pakai air yang jelas. Ya, untuk minum saja seperti air gunung. Ya, tapi kalau air hasil sulingan tadi, air yang hasil diolah dari sebelumnya air kali misalnya, atau air limbah kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang berteknologi membersihkan sifat-sifat air tadi menjadi air bening. Nah, ini kita jangan gunakan untuk minum. Ya, sebisa mungkin jangan gunakan untuk minum. Kalau tidak ada, kalau masih ada alternatif lain, ya, kalau masih ada air galon, itu kita pakai air galon atau aqua atau yang sejenisnya gitu ya. Ya bukan aqua ada di boykot. Ya merek lain lah gitu. Ya jadi seperti itu jawabannya, Pak. Jadi tadi ada 3 pendapat. Kalau ada air yang disuling kemudian dirubah sifatnya menjadi bening lagi, pendapat yang pertama dia dikatakan najis. Pendapat yang kedua dia dikatakan suci secara mutlak, boleh digunakan bersuci, boleh digunakan minum. Pendapat yang ketiga suci tapi hanya boleh digunakan untuk bersuci dan tidak boleh digunakan untuk minum. Ya, pendapat yang ketiga ini lebih saya kuatkan. Kenapa? Karena urusan konsumsi makanan itu kita harus benar-benar memperhatikan. Karena dikatakan oleh Allah apa? Halalan thayyiban. Halal belum tentu thayyib. Maka kita pilihlah makanan yang halal serta makanan yang thayyib. Ada lagi yang lain? Iya. Kalau misalkan kita sedang berwudu di masjid, terus kerannya tuh kita buka, terus airnya berasa bau kayak bau bangkai atau bau apa. Cuma kita tidak tahu itu beneran bau bangkai atau enggak. Nah, itu status hukum airnya gimana? Kalau kita tidak tahu secara pasti, maka status hukum airnya tetap suci dan boleh digunakan bersuci. Nah, jadi nanti tinggal laporan ke DKM, laporan ke pengurus masjid. Ini airnya bau, kenapa ya? Coba tolong dicek. Nah, tapi untuk dalam kondisi dia tidak tahu, maka kita kembalikan kepada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Kita yakin saja bahwasanya itu adalah air suci. Ya, insya Allah itu tidak akan mempengaruhi keabsahan wudunya. Itu. Ini yang lain ada lagi? Ya. Dengan perubahan teknologi tadi yang digunakan itu bisa berubah air najis menjadi suci. Iya, itu menurut sebagian ulama, seperti dalam usulnya mazhab Imam Abu Hanifah. Yang mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan air itu bisa berubah dengan apapun yang dapat merubah air itu. Jadi air bisa disucikan dengan benda apapun yang bisa mensucikannya. Jadi kita urai satu persatu. Kita kembalikan ke pertanyaan, apakah air hanya bisa disucikan dengan air atau bisa disucikan dengan zat lain? Paham di sini pertanyaannya? Di sini kita bagi menjadi 2 pendapat. 3 pendapat mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya air hanya bisa disucikan dengan air. Ini pendapat yang pertama. Air hanya bisa disucikan dengan air. Sehingga ketika ada air najis, ya kita masukkan ke dalam teknologi, kita kasih zat kimia yang merubah sifat air tersebut menjadi seperti air suci, maka menurut 3 madhab tadi hukumnya tetap najis, tidak bisa dirubah. Karena menurut usul mereka air hanya bisa disucikan dengan air. Sedangkan dalam usulnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan air bisa disucikan dengan segala sesuatu yang bisa mensucikan air. Dan itu terjadi di zaman kita. Ada teknologi ternyata zat-zat yang bisa membersihkan air, menghilangkan sifat-sifat najisnya tadi. Maka kalau kita kembalikan kepada usul Imam Abu Hanifah, hukum air yang disuling tadi, yang dibersihkan menggunakan teknologi statusnya
suci. Ya, ala kulli hal ini khilaf. Kita boleh mengambil pendapat yang manapun. Dalam kondisi sekarang, dalam kondisi zaman ini, nampaknya kita sulit untuk menggunakan pendapat 3 mazhab tadi. Karena banyak yang menggunakan PAM. Ya, PAM ini hasil sulingan. Sehingga kalau misalnya kita hukumi menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad, ya orang yang mandi sekarang semuanya nggak sah. Bahkan pakaiannya yang dipakai pun najis. Karena kita hukum itu semua air najis. Nah, ini nampaknya sulit. Ya, ketika kita dapati adanya kesulitan, maka kita boleh mengambil pendapat yang sekiranya itu bisa memudahkan kehidupan kita di zaman ini. Yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi. Ya, usulnya Imam Abu Hanifah inilah yang membantu kehidupan kita di zaman ini. Ya, sehingga orang-orang yang mencuci pakaian menggunakan air PDAM, ya, kemudian berwudu, mandi wajib, ini statusnya semuanya sah. Karena dihukumi sebagai air yang suci serta bisa digunakan untuk bersuci. Tapi tadi yang perlu kita garis bawahi, jangan digunakan untuk minum. Ya, jadi seperti itu. Maaf, kita duluan. Oh iya. Mungkin apa namanya ada contoh penggunaan air 200 liter itu di satu wadah. Misalkan satu galon itu termasuk 200 liter belum? Belum. Belum. Ya, 200 liter mungkin ya menggunakan tower biasanya. Toron ya? Iya. Itu volume yang lumayan banyak. Ya, dikatakan makanya sebagai air yang banyak. Jadi kalau galon ini masih dikatakan air sedikit. Berarti kalau misalnya ke dalam galon dia kemasukan bangkai, maka status daripada air galon itu semuanya najis. Nggak boleh lagi dipakai untuk berwudu, nggak boleh lagi dipakai untuk minum, nggak boleh lagi digunakan untuk menghilangkan najis. Satu drum itu ya, itu 200 liter. Biasanya kan ada takarannya gitu, tergantung takarannya masing-masing. Karena kan drum ada yang 60 liter, ada yang 120 liter. Ya, jadi nanti tinggal dikembalikan kepada takaran torennya masing-masing. Ini tower yang ukuran berapa liter gitu. Ya. Iya, dia tetap masih dikatakan sebagai air yang mensucikan. Karena kaporit termasuk zat yang membersihkan atau membeningkan air. Ya, maka tadi dalam usulnya Imam Abu Hanifah, kaporit ini ya termasuk sesuatu yang bisa merubah sifat air najis menjadi air suci. Jadi meskipun masih ada bau kaporitnya, kita tetap boleh ya, menggunakan air tersebut. Berbeda halnya kalau di kolam renang. Ya, kalau di kolam renang itu beda lagi. Meskipun misalnya, kalau misalnya kita sendiri beda ya. Kalau kita sendiri punya kolam renang, kemudian ada kaporit, tapi kaporitnya tidak digunakan dalam jangka dengan takaran yang banyak. Dia mau wudhu misalnya atau mau mandi junub, dia niat langsung nyemplung itu sudah sah. Ya, misal dia junub atau wanita haid, males mandi, ya udah dia langsung niat nyemplung ke dalam kolam sehingga dia mengguyuri seluruh tubuhnya, itu sudah sah. Ya, dia sudah sah, kemudian dia naik, kemudian pakai handuk, sudah sah. Gitu ya. Tapi kalau menurut 3 mazhab tadi itu tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Kolam renang ini bukan sesuatu yang darurat. Ya, kolam renang ini bukan sesuatu yang darurat sebagaimana air PAM. Ini adalah penggunaan yang darurat. Makanya di dalam sebuah kaidah dikatakan ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Kondisi darurat itu bisa merubah hukum yang haram menjadi mubah. Sama seperti ketika ada orang yang dia tersesat di dalam sebuah tempat, misal di hutan, tidak ada makanan selain daging babi. Ya, tidak ada makanan selain hewan babi adanya. Boleh nggak dia makan hewan tadi? Boleh. Padahal sudah jelas ya, daging babi itu diharamkan oleh syariat. Dia boleh memakan tapi dengan syarat. Ya, kaidah tadi dikait lagi.
ada pengikatnya. Bukan berarti ketika kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang haram, dia seenaknya. Enggak. Ternyata ada kaidah lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu ya penggunaannya sesuai dengan kadarnya saja, enggak boleh berlebihan. Ketika ada orang yang dia tersesat di hutan, tidak ada makanan selain daging babi, maka dia boleh makan daging babi tadi, tapi ala kadarnya saja. Enggak boleh sampai kenyang. Sekiranya dia bisa bertahan hidup. Ya, sekiranya dia bisa bertahan hidup, bukan untuk bersenang-senang. Bukan dia makan seenaknya kemudian dengan syahwat dia makan ini itu sampai kenyang kemudian tidur. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi konsepnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu ditakar dengan takarannya. Untuk yang paling banyak, dia dikatakan najis itu tentunya dari berubah sifatnya. Iya. Kalau dari volumenya dia nggak bisa dibilang. Misal 200 liter kena air kencing, itu kan tidak berubah sifat, berarti masih air suci. Iya. Nah kalau dari volumenya seperti apa ya? Misal kena air najisnya 100 liter lagi atau 200 liter lagi, tapi tidak berubah sifat, itu seperti apa? Itu tidak masalah. Jadi sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya itu tidak ada volume khusus. Ya selama air tersebut tidak mengalami perubahan, maka kita hukumi dia sebagai air suci. Tapi kalau dia sudah mengalami perubahan, maka dia sudah kita katakan sebagai air najis. Meskipun misalnya ada satu bangkai tikus yang masuk ke dalam air yang volumenya itu 200 liter atau lebih. Kemudian merubah sifat air. Maka sekarang di sini kita hukumi airnya sebagai air najis. Nah, kemudian yang kedua, misalnya ada air 200 liter, kemasukan air kencing 50 liter. Tapi tidak merubah sifat, maka di sini kita hukumi sebagai air suci, tetap dia kita katakan sebagai air suci. Bahkan dalam sebuah permasalahan, tadi kalau kita kembali kepada usul madhab, air boleh disucikan hanya dengan air. Ya, air hanya bisa disucikan dengan air. Tapi air yang mensucikan ini tidak disyaratkan suci. Misal ada air 190 liter kemasukan najis. Berarti kan air ini dianggap sebagai air sedikit karena volumenya kurang dari 200 liter. Ketika dia kemasukan misalnya 50 misalnya 1 liter atau 2 liter air kencing, berarti sekarang airnya dikatakan sebagai air najis. Lalu bagaimana cara kita mensucikan air tadi? Kita masukkan lagi air kencing 50 liter. Kita masukin lagi air kencing 50 liter. Jadi genap volumenya itu menjadi 200 liter. Baru kita cek. Bau enggak? Ternyata enggak. Kita lihat apa warnanya? Masih warna air. Rasanya jangan dirasain. Ini haram hukumnya merasakan. Bagaimana cara merasakannya? Itu menggunakan takaran. Misalnya kita perumpamakan itu air 200 liter, kemudian kita masukkan cuka. Cukanya itu sebanyak air kencing yang tadi kita masukin, misal 50 liter. Baru kita rasain air yang tadi kita masukin cuka, ada nggak rasa cuka? Kalau nggak ada, berarti kita hukumi sekarang air suci. Ya, meskipun tadi kita masukin ke dalamnya 50 liter air kencing. Ini namanya disebut sebagai metode mukasaroh. Ya, metode ini disebut sebagai metode mukasaroh, yaitu dengan menambah volume air sehingga genap menjadi air banyak. Yang mana status air banyak itu tidak najis kecuali kalau mengalami perubahan sifat. Nah, jadi tadi sesuatu yang najis ini tidak ada takaran khusus dia untuk merubah sifat air. Selama airnya tidak mengalami perubahan, maka dia kita hukumi sebagai air suci. Ya, selama airnya tidak mengalami perubahan. Justru berarti tadi kembali yang air mustamal ya, Yeah. bekas basuhan itu Yeah. nggak boleh dipakai lagi. Yeah. Kalau tercampur dengan air lain. Justru walaupun nggak merubah sifat, kalau misalnya basuhan muka misalnya dia jatuh di kolam misalnya ya, Iya. itu airnya tetap sehat ya. Tergantung kolamnya berapa volumenya dulu. Kalau volumenya 200 liter lebih itu masih boleh dipakai. Tapi kalau kayak di bak kecil sih nggak boleh ya. Nggak boleh, iya. Karena kita kan berwudu itu di bak gitu, kalau di luar Iya, pakai gayung. Jadi amannya kita ambil gayungnya dan kita agak jauhin sedikit gitu wudunya.
lagi? Cukup. Cukup ya. Ya alhamdulillah. Kita semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.